Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah berikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Kiai Haji Arwani Amin LC MPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema menggapai kesempurnaan sholat berjamaah. Baik, sebelum dimulai juga kami informasikan juga bahwasannya jemaah Masjid An-Nur mendapatkan undangan dari Masjid Jami'ah Syuhada dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana kegiatan tersebut insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini pada sholat isya di Masjid Jami'ah Syuhada. Untuk itu kepada para jemaah yang sekiranya memiliki waktu luang untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada yang kita muliakan Kiai Haji Arwani Amin LC MPDI untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatan nadakhiruha li yaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid An-Nur yang saya hormati, jamaah salat subuh, para bapak dan para ibu, para remaja, anak-anak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti kajian ini baik secara offline di masjid tercinta kita maupun yang mengikuti secara online di mana saja berada. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah pagi ini kita akan bahas tentang menggapai kesempurnaan sholat berjamaah. Barangkali ada pertanyaan, bukannya udah dibahas tempo hari bulan lampau ya, tentang menggapai kesempurnaan sholat berjamaah. Betul, pada kesempatan sebelumnya pernah dibahas, hanya bahasan sebelumnya itu pra sholat berjamaah, dari sejak merespon azan, bersuci, berpakaian yang baik, berjalan ke masjid dengan tenang, adab masuk masjid diindahkan, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, menunggu sholat dan seterusnya, ya, sampai nanti menunggu dikumandangkannya iqamah. Jadi kemarin itu pra sholat berjamaah, karena muqaddimah itu sangat berdampak kepada sholat berjamaah itu sendiri. Kali ini kita akan bahas tentang pelaksanaan sholat berjamaahnya itu sendiri. Jadi langsung pada permasalahan. Beberapa hal yang akan kita singgung terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah tentang ketika iqamah sholat telah dikumandangkan.
Iqamah bahasa kitanya qomat. Gitu ya, qomat. Bahasa Arabnya al-iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza uqimatis salatu, fala salata illal maktubah." Idza uqimat, apabila dikumandangkan, iqamah. Uqimat itu ditegakkan, maksudnya dikomati. As-salatu, salat. Jadi apabila telah dikumandangkan iqamah salat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Idza uqimatis salatu, ketika iqamat untuk salat telah dikumandangkan, fala salata, maka tidak ada salat illal maktubah, kecuali salat fardu. Tidak ada salat kecuali salat fardu. Umpamanya kita datang ke masjid, biasanya kita sholat 2 rakaat sebelum sebelum sholat qabliyah. Begitu datang ke masjid, qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, sayang nih, padahal sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Sayang ini, gimana caranya? Oh, tenang, imamnya kan bacaannya panjang. Umpamanya pada rakaat pertama, umpamanya imamnya itu biasanya baca 2 halaman, rakaat kedua 2 halaman. Wah, saya sholat dulu 2 rakaat nih, masih sempat. Nah, sholat dulu 2 rakaat kan singkat tuh. Setelah baca Fatihah, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah baca Fatihah, baca Qulhu. Oh, masih nyambung dah. Boleh enggak? Enggak. Enggak. Jadi apabila telah dikumandangkan iqamat untuk sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Terus bagaimana nasib orang yang sedang sholat? Dia tidak memperhatikan tentang jam. Sudah tinggal 1,5 menit dia sholat. Begitu dikumandangkan Allahu akbar, dia sedang tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa langsung dibatalkan? Enggak. Kalau memang ia masih bisa selesaikan, kemudian tidak ketinggalan dari sholat berjamaahnya, selesaikan dulu. Tapi kalau baru mulai Allahu akbar, ya, baru mulai qomat, batalkan, ya, batalkan. Bagaimana kalau tinggal 1 rakaat, ya, tinggal 1 rakaat, sekiranya memungkinkan, disegerakan, dibaca dengan bacaan yang singkat, selesaikan. Kecuali kalau kita tahu bacaan imamnya biasanya juga ekspres, ya. Rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Al-Ikhlas, bacaannya cepat. Wah, ini bisa ketinggalan, batalkan. Jadi intinya ketika telah dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka sholat yang kita lakukan hanyalah sholat fardu, sholat jamaah bersama dengan imam. Ini yang pertama. Yang kedua, dapatkan takbiratul ihram bersama imam atau takbiratul ihram imam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk kesempurnaan sholat jamaah kita, begitu dikumandangkan iqamah untuk sholat, kita siap, ya, apakah di baris pertama yang datang lebih awal, atau di baris kedua yang datang berikutnya, atau baris ketiga. Kemudian begitu imam memulai dengan takbir Allahu akbar, kita kemudian nyusul langsung Allahu akbar. Ini namanya mendapati takbiratul ihram imam. Beda enggak kalau sama-sama dapat sholat jamaahnya? Yang satu mendapatkan takbiratul ihram imam, yang satu mendapatkan salam imam.
Maksudnya gimana? Orang yang pertama si A, begitu takbiratul ihram imamnya Allahu Akbar, dia sudah siap di belakangnya langsung Allahu Akbar, mendapati takbiratul ihram imam. Kemudian si Z datang ke masjid, ya, begitu sampai ke masjid, Assalamualaikum warahmatullah, mendapati salam imam. Ya beda, berarti salam imam berarti sudah selesai. Ini ada keutamaan tersendiri mendapati takbiratul ihram imam. Mungkin nggak takbiratul ihram didapati oleh imam yang masbuk? Nggak mungkin, iya kan? Nggak mungkin. Pasti makmum yang sudah standby, sudah siap lebih awal. Tentang mendapati takbiratul ihram imam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang iqamah, kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin, siapa menunaikan salat berjamaah karena Allah selama 40 hari. Siapa menunaikan salat berjamaah karena Allah selama 40 hari. Bukannya 40 waktu, ada hadis tentang 40 waktu yang di Masjid Nabawi. Yang kita bahas sekarang 40 hari salat berjamaah. Di mana? Di masjid kita. Enggak mesti di Masjid Nabawi. Masjid kita yang dekat An-Nur, Masjid An-Nur, yang dekat Asyhada, Masjid Asyhada, yang dekat masjid mana? Al-Muhajirin. Atau di mana? Jadi siapa yang menunaikan salat berjamaah karena Allah selama 40 hari. 40 hari berarti berapa waktu itu? 40 kali 5. Hah? Hah? Ya, monggo matematika Pak Guru, ini matematikanya kuat. 200 waktu. 200 waktu. Menjaga sholat berjamaah berturut-turut selama 40 hari. Yudrikut takbiratal ula, mendapati takbir yang pertama. Takbir pertama itu apa? Takbiratul ihram, mendapati takbir yang pertama. Jadi bukan hanya mendapati sholat berjamaah masbuk, bukan, tapi mendapati sholat berjamaah selama 40 hari dan mendapati takbiratul ihram. Kutibat lahu bara'atani, maka ditulis untuknya 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama adalah kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan dari kemunafikan. Dijamin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang tidak tersentuh api neraka. Ini termasuk ahli surga, bebas dari kemunafikan. Gampang apa susah nih? 40 hari udah pensiun. Udah nggak kemana-mana, lebih banyak di rumah, kegiatan ada tapi kan nggak jauh-jauh lah. 40 hari. Para ulama mengatakan kalau ada satu keutamaan, maka upayakan kita mendapatkan keutamaan itu walaupun sekali dalam seumur hidup kita. Kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat berjamaah, alhamdulillah. Tapi belum tentu secara berturut-turut 40 hari orang kutang. Orang kutang itu artinya gimana? Nggak ada yang bolong. Ini menjaga keutamaan ini. Setidaknya seumur hidup kita sekali pernah 40 hari ini berturut-turut nggak ada bolongnya. Mendapatkan keutamaan bebas dari neraka, bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ini hadis hasan.
Saya tidak tahu, saya pernah cerita di sini atau di mana, tentang orang yang datang ke masjid, di depan masjid situ di tempat sandal sujud syukur. Pernah cerita di sini? Pernah? Belum? Berarti yang pernah ngasih tahu yang belum. Yang pernah ngasih tahu yang belum. Yang belum ngacung. Satu dua, lebih banyak yang mana nih? Ibu sudah? Masya Allah, udah deh, diulang nggak apa-apa, siaran ulang. Jadi ada orang sholat zuhur, dia sebelum zuhur istirahat sebentar lah. Begitu bangun, dengar komat, Allahu Akbar, Allah, kaget. Akhirnya dia berusaha datang ke masjid terdekat biasa dia sholat jamaah. Ternyata di situ sudah mulai sholat. Oh sedih, cari masjid yang lain. Sudah mulai sholat lagi. Sampai akhirnya dapat satu masjid. Jadi sambil nyetir mobil. Begitu sampai di masjid yang ketiga, masuk. Sebelum masuk masih di tempat sendal. Ngelihat, oh orang lagi pada sholat qobliyah. Langsung dia sujud syukur. Sujud syukurnya mana? Tempat sendal. Kemudian masuk. Yang di dalam orangnya kan bingung, ini orang gimana? Masa sujud di sana? Di dalam masjid ada, masa di tempat sendal sujud? Kemudian sholat. Begitu masuk sholat berjamaah, sepanjang sholat nangis, baca nangis dari awal sampai akhir nangis. Kedengeran, dan tangisnya ini nggak bisa ditahan, dan bukan tangis yang mengada-ada. Begitu selesai, orang kanan kirinya kan mestinya tanda tanya kan ya, ini orang kenapa? Mohon maaf, saya nggak apa-apa, saya bukan orang gila. Mungkin dipandang gila atau begini kan mamanya. Enggak, saya nggak apa-apa, saya mau cerita. Jadi saya cerita, saya ingin menjaga sholat jamaah 40 waktu. Ini yang terakhir Pak. Ini yang terakhir. Artinya kalau sekiranya dia ketinggalan takbiratul ihram, berarti ngulang dari awal. Makanya saya alhamdulillah di sini saya mendapati belum sholat, belum qomat, langsung saya sujud syukur walaupun di tempat sandal. Itulah arti takbiratul ihram. Bagi orang ini sangat berharga. Bagi kita juga insya Allah. Kita jaga paling tidak sekali dalam seumur hidup kita sholat berjamaah selama 40 hari mendapati takbiratul ihram imam. Biasanya di sini kan adzannya kan kalau sudah masuk waktu kan ya. Kalau belum masuk waktu belum adzan kan? Iya. Kemudian waktunya kan sudah ada ketentuannya ya. Bukan semaunya sendiri muadzin kan? Oh, udah ada ketentuannya. Bisa kita cek juga di rumah kita kan? Bisa. Sudah bisa dicek. Oh, berarti subuhnya ini agak gasi. Jam 4 lewat 17 apa ya? Ya sekitar itu. Ini yang kedua. Jadi mendapati takbiratul ihram imam. Ini akan lebih sempurna sholat jamaah kita. Yang ketiga, luruskan dan rapatkan shaf. Ini sering diingatkan oleh imam kita. Dalam hadis diriwayatkan, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu an. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap pundak-pundak kami ketika hendak menunaikan salat. Jadi beliau kan sebagai imam, ya. Kemudian sebelum mulai sholat, beliau sempatkan ngusap, pegang pundak para sahabatnya ini. Subhanallah. Kasih sayang Nabi, kedekatan Nabi, ya, kepada para sahabatnya. Diusap pundaknya. Ya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, istawu,
Ini biasanya Imam Haramain ya, di Masjidil Haram. Istawu. Istawi itu luruslah kalian. Dari kata istawa yastawi istiwaan, ya. Istawi. Jamaknya istawu. Kalau istawu jangan sufufakum. Maksudnya istawu luruslah kalian. Ya. Tapi kalau luruskan sawu, nah, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Kalau istawu luruslah kalian, otomatis lurus dalam saf. Gitu. Istawu luruslah kalian. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih. Berselisih itu maksudnya tidak lurus, ya. Ada yang agak ke belakang, ada yang agak ke depan. Jadi tidak rapi. Wala takhtalifu. Jangan sampai kalian berselisih dalam barisan ini. Ya, ada yang agak ke belakang, ada yang agak ke depan, ada yang agak longgar. Kenapa? Fatakhtalifa qulubukum, yang menyebabkan hati kalian berselisih. Jadi perselisihan hati itu di antara sebabnya adalah perselisihan dalam masalah shaf. Kalau shafnya enggak rapi, hati satu dengan yang lain juga tidak rapi. Ini salah satu tolok ukur. Kalau kita ingin hati kita ini satu sama lain, ini menyatu, maka satukan shaf kita, rapikan shaf kita. Ini termasuk untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi apa yang ketiga? Luruskan dan rapatkan shaf gitu. Berikutnya adalah bersikap lunak terhadap jamaah yang lain. Maksudnya bersikap lunak gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud, aqimus sufufa, tegakkanlah saf-saf. Jadi safnya tegak berarti lurus. Wa hadzu bainal manakibi, sejajarkan antara pundak-pundak. Jadi antara pundak kita dengan pundak yang lain sejajarkan. Wahadhu bainal manakibi. Wasuddul khalala, dan tutuplah celah. Jadi kalau ada celah, tutup. Bisa geser agak ke kanan, ada geser ke kiri untuk menutup celah. Walinu, ini linu bukan bahasa Indonesia, dari kata lin. Lin itu lunak lah, ada jamak, jadi walinu. Dan bersikap lunaklah kalian bi aidi ikhwanikum, terhadap tangan-tangan saudara kalian. Bersikap lunaklah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Ini maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah kalau tangan saudara kita menggapai tangan kita, membuat kita supaya lurus dalam shaf, lunakkan tangan kita. Jangan mekengkeng kemudian diam. Ngapain narik-narik orang? Ngapain narik-narik orang? Jangan, lunakkan. Bahwa orang tetangga kita atau sebelah kiri kita kan, sedikit Pak sini. Oh, jangan begitu, lunakkan. Oh iya, saudara kita ini minta supaya lebih rapi. Alhamdulillah, lunakkan tangan kalian. Maksudnya begitu. Yang pertama. Makna yang kedua adalah lunakkan terhadap tangan-tangan saudara kalian dalam barisan. Yang namanya dalam shaf, ya, itu kan ada kanan kita, ada kiri kita. Lunakkan pada tangan-tangan mereka. Maksudnya jangan sampai tangan kita ini sampai kemudian yang sebelah kiri kita karena kesempitan akhirnya sholatnya begini di belakangnya. Ini kalau kejedak ke belakang kan repot. Ya. Kemudian yang sebelahnya lagi agak ke depan gini. Karena apa? Karena kegencet sama tangan kita. Jangan. Lunakkan terhadap tangan-tangan saudara kita. Ya. Jadi kalau agak sempit umpamanya, agak berdasarkan, ya kita sebeginikan. Kalau agak longgar, kita memungkinkan, karena yang namanya kita memegang tangan itu kan antara di sini dari pergelangan, atau di sini as-sa'id, atau sampai di sini boleh, tidak ada masalah. Maka lihatlah situasinya, lunakkan terhadap tangan-tangan saudara kita, sehingga sholat jamaah suasana nyaman. Dengan sebelah kanan kita nyaman, sebelah kiri kita
nyaman. Jangan sampai sholat jamaah hatinya gedumel. Nih kebangetan banget nih, kanan kita gagain sendiri tempatnya. Emang masjid lo, oh ya, juga baru kemarin datang kemari, udah gagain masjid aja, kan nggak enak kayak gitu ya nggak? Gitu. Khair. Jadi walinu bi aidi ikhwanikum, bersikap lunak terhadap tangan-tangan saudara kalian. Wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan tinggalkan lubang-lubang untuk setan. Maksudnya gimana? Celah-celah jangan sampai tinggalkan. Jadi jangan biarkan antara satu orang dengan orang yang lain ini kemudian ada celah, yang celah itu nanti akan ditempati oleh setan. Setan maunya apa? Menggoda, iya. Dan diantaranya adalah antara hati satu dengan yang lain supaya tidak akur dan seterusnya. Merusak sholat kita pula. Itu keinginan setan. Jangan tinggalkan celah-celah itu untuk setan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah. Siapa yang menyambung saf maka dia disambung oleh Allah, disambung dengan rahmatnya. Wa man qata'a saffan qata'ahu. Siapa yang memutus saf maka Allah memutusnya. Allah putuskan ia dari rahmatnya. Maka sambung saf, jangan sampai terputus. Gitu. Jadi ini yang keempat. Yang kelima, sempurnakan saf pertama. Saf pertama belum genap, belum sempurna, sempurnakan dulu. Baru nanti kemudian mengambil saf yang kedua. Begitulah seterusnya. Dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim azza wa jal. Tidakkah kalian bersaf, tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Jadi Rasul mengajak dialog para sahabat. Tidakkah kalian berbaris dalam saf salat, maksudnya sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Qulna, kami bertanya, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbihim, dan bagaimanakah para malaikat itu berbaris di sisi Tuhan mereka? Para sahabat nanya, para malaikat itu kalau berbaris di sisi Tuhan mereka seperti apa barisnya malaikat? Qala, beliau menjawab, yutimmunas sufufal muqaddamah wa yatarassuna fis saffi. Yutimmunas sufufal muqaddamah, mereka menyempurnakan barisan-barisan terdepan. Ini para malaikat kalau berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyempurnakan barisan-barisan terdepan. Bukan rebutan barisan belakang. Hah? Ada nggak yang rebutan barisan belakang? Nggak ada lah yang rebutan barisan depan. Jadi para malaikat mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Kecuali kalau ibu-ibu, ya tentunya ingin barisan yang di belakang. Wa yatarassuna fis saffi, dan mereka rapat dalam barisan. Yataras itu rapat, jadi kokoh begitu. Yatarassuna fis saffi, dalam barisan. Kokoh dan rapat di sini maksudnya bagaimana? Apakah sampai menginjak satu sama lain? Iya, kan kalau nginjak tambah kokoh gitu. Apa enggak lah. Iya, intinya adalah jangan biarkan ada celah antara kita dengan kanan kita atau kiri kita. Intinya itu. Sudah. Jadi sempurnakan saf yang terdepan terlebih dahulu, baru saf-saf berikutnya. Yang keenam, seimbangkan barisan antara saf bagian kanan dan bagian kiri. Oh, masjidnya ini posisinya, masalahnya ini posisi ya. Posisi. Ya. Dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
wassitul imama wasuddul khalala. Wassitu, wasitkan. Apa wasit itu? Wasit kan penengah ya. Wassitu, posisikan di tengah. Al imama, imam. Jadi posisikan imam itu berada di tengah, yang berarti seimbang antara kanan dan kiri. Wasuddul khalala, dan tutuplah celah-celah. Ini apa namanya, di antara cara kita untuk menggapai kesempurnaan sholat berjamaah. Di satu masjid itu seringkali sebelah kiri, di salah satu masjid ya, saya ngisi rutin di sana, itu biasanya sebelah kiri lebih banyak dibanding sebelah kanan. Lah kok begitu? Pintunya dari kiri. Pintunya dari kiri. Begitu masuk langsung nempel. Jadi yang soft separuh sebelah kanan itu malah kecenderungannya kosong. Oke, kita ingatkan jamaah, ayo posisikan imam sebelah tengah. Jadi kalau makmumnya satu, maka makmum ini di sebelah kanan imam, ya. Makmumnya satu, makmum ini sebelah kanan imam. Kalau makmumnya dua, maka dua-duanya di belakang imam. Dua-duanya di belakang imam. Ya. Kalau ada makmum yang ketiga, ngambil posisi kanan. Ada makmum datang yang keempat, ngambil posisi sebelah kiri makmum yang di antara makmum. Nanti ada lagi sebelah kanan. Intinya seimbangkan kanan dan kiri, utamakan yang kanan, kemudian baru setelah itu yang kiri. Ini apa namanya, memposisikan imam di tengah. Yang ketujuh, siapa yang di belakang imam? Ya makmum lah Ustadz. Ya genah mesti makmum di belakang imam. Maksudnya yang posisinya pas di belakang imam itu diutamakan untuk siapa? Di sebagian masjid itu ditulis yang di belakang imam ini badal imam. Ada tulisan gitu ya, badal imam. Ada di sebagian masjid ditulis lagi untuk makmum yang hafid. Ada di antara para penghafal Quran makmum yang hafid di belakangnya. Atau ada tulisan-tulisan yang lain, walaupun sebenarnya nggak harus ada tulisan macam itu, tapi ditulis boleh juga. Ya, dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, liyalini minkum, hendaklah mendekati saya, ada di belakang saya. Hendaklah ada di belakang saya, minkum, di antara kalian, ulul ahlami wan nuha, orang-orang dewasa dan berilmu. Orang-orang dewasa dan berilmu. Berilmu dalam hal ini kaitannya dengan fikih sholat. Terutama memahami tentang masalah sholat. Walaupun yang namanya berilmu ya apa namanya lebih umum ya, lebih umum. Terutama kaitannya kita bahasan kita adalah tentang sholat, dia faham tentang ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Jadi hendaklah yang dekat dengan saya, ya, yali, berada di belakang saya, di antara kalian ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang dewasa dan berilmu. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka, tingkat keilmuannya. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang sesudah mereka. Jadi jangan sampai di belakang imam tapi tidak siap jadi imam. Jadi belakang imam itu artinya kalau imam batal siap gantiin. Di belakang imam itu kalau imamnya suatu ketika lupa bacaannya, siap ngingetin. Ya, di belakang imam itu ketika imam suatu ketika dia lupa, dia mengucapkan subhanallah. Jangan malah dia yang lupa, malah jadi imamnya bingung. Dia sendiri lupa, ini kayaknya udah
3 rakaat, kok imamnya apa namanya, ini sholat maghrib umpamanya, kok enggak tahiyat, subhanallah subhanallah, padahal yang benar imamnya. Akhirnya imamnya harus ngatek ke priwe, harus duduk ke priwe. Masya Allah. Makanya orang-orang yang di belakang imam ini siap menggantikan, jangan sampai mohon maaf, cerita di salah satu musola, ya Pak Haji ini batal nih imamnya. Batal, bubar loh semuanya, jangan sampai bubar. Gimana ini? Karena kurang paham. Jadi kalau imamnya batal, gue batal, silakan ada satu ditarik untuk kemudian menggantikan sebagai imam, gitu. Ini kalau batal kemana ini? Oh, ada jalan lewat kiri ya, ada jalan. Ya, kalau nggak ada jalan apa namanya, ini imamnya bingung ini mau kemana ini. Iya, sudah. Jadi siapa yang di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Yang ke-8, ini saya tulis sampai 10, mengikuti imam. Yang namanya mau mengikuti imam. Mengikuti itu artinya imam takbir baru kita takbir. Jangan imamnya belum takbir udah duluan Allahu Akbarnya. Imamnya belum ruku udah ruku duluan. Imamnya belum bangun dari ruku udah bangun duluan. Imamnya belum bangun dari sujud udah bangun duluan, jangan sampai. Ya. Umpamanya kita bangun dari sujud, imamnya kok belum bangun, balik lagi. Balik. Jangan tanggung lah. Biarin. Ya. Gitu. Jadi mengikuti imam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu dijadikan dalam rangka untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau ia bertakbir, bertakbirlah kalian. Allahu akbar, baru kemudian kita takbir. Begitu juga takbir untuk rukuk dan seterusnya. Wa idza raka'a farka'u. Kalau ia rukuk, maka rukuklah kalian. Jadi nunggu imam rukuk Allahu Akbar, baru kita rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ada beberapa riwayat Rabbana walakal hamd, ada Rabbana lakal hamd. Dari riwayat lain Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, ada sedikit perbedaan-perbedaan dalam redaksi, tak mengapa. Terus makmumnya baca sami Allahu liman hamid apa enggak? Hah? Enggak. Baca enggak? Enggak apa baca? Kalau anak saya tanya, baca enggak? Enggak. Enggak apa baca? Baca. Anak kecil. Iya, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama seperti yang jenengan sampaikan tadi, tidak. Jadi kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamd, berarti mengucapkan Rabbana walakal hamd, gitu. Pendapat kedua mengatakan bahwa tetap membaca sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian baca Rabbana walakal hamd. Karena bacaan sami Allahu liman hamidah itu untuk imam maupun untuk makmum. Maka terhadap perbedaan pendapat ini buatlah kelonggaran dalam hati kita. Gitu. Jadi ini ada dua pemahaman terhadap bacaan sami Allahu liman hamidah. Wa idza sajada fasjudu, dan seterusnya. Apabila dia sujud maka bersujudlah. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim
la tubadiru al-imama, janganlah kalian mendahului imam. Idza kabbara fakabbiru, kalau ia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Jadi di sini ada ungkapan lebih spesifik, janganlah kalian mendahului imam. Membarengi gimana? Jangan pula. Jangan membarengi. Biarlah imam Allahu Akbar, baru kemudian kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kemudian kita bangun. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Seterusnya. Yang kesembilan, masbuk langsung bergabung. Masbuk langsung bergabung. Maksudnya gimana? Ada orang begini, begitu nyampe masjid, imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya entar aja dah, entar aja. Sebab kalau sekiranya nanti dia ikut bersama dengan imam berdiri, kemudian ikut sujud 2 kali, bangun lagi, dihitung nggak? Dihitung 1 rakaat nggak? Karena nggak dihitung 1 rakaat, sayang. Mendingan nunggu dulu berdiri. Ada yang begitu? Ada. Ngaku. Ibadah sama Allah hitung-hitungan banget. Mintanya rizki nggak pakai hitung-hitung. Kelabik nggak kayak begini? Kebalik nggak? Kebalik, kelabik. Nah, karena maka poin yang kita sebutkan di sini, kalau kita datang masbuk, tertinggal, langsung gabung. Begitu kita masuk masjid, imamnya sedang sujud, Allahu Akbar, sujud. Jangan hitung-hitungan, lah saya ikut sujud juga belum dihitung 1 rakaat. Mendingan tar aja, tunggu kalau dia sudah bangun. Lebih parah lagi begini, ini sudah qomat ya, imam sudah baca Fatihah, imam sudah baca surat, imam baca surat, dia masih duduk belum sholat. Entarlah ketika Suhufi Ibrahim wa Musa, langsung dia berdiri, Allahu Akbar. Kemudian imamnya ruku kan, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Lah kok nggak ikut dari awal? Ngaso dulu. Ada yang kayak gitu? Anak-anak. Anak-anak lah, ini bacanya panjang, ntar dulu dah nih, kita ngobrol dulu ya. Ntar tunggu Suhufi Ibrahim wa Musa, baru kita gabung. Enggak begitu caranya kita menyempurnakan sholat jamaah kita ya. Maka Rasul SAW bersabda, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah, kalau kalian mendatangi salat maka jagalah ketenangan. Jadi kalau kalian mendatangi salat, jagalah ketenangan. Ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi berangkat ke masjid, jalannya jangan buru-buru, jangan buru-buru, jangan lari, nanti ketinggalan. Walaupun ketinggalan, jalannya tenang, karena perjalanan itu adalah proses menuju salat, kita jaga dengan sakinah. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah, kalau kalian mendatangi salat maka jagalah ketenangan. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati, maksudnya dapati bersama imam, fasallu, tunaikanlah salat bersamanya. Kita mendapati imam sedang sujud, fasallu, salatlah sujud bersama imam. Kita mendapati imam sedang rukuk, rukuklah bersama dengan imam. Kita mendapati imam sedang berdiri, langsunglah kita takbiratul ihram, berdiri bersama dengan imam. Jadi begitu kita mendapati imam dalam keadaan apa? Takbiratul ihram, langsung bergabung bersama dengan imam dalam sholat jamaah, tidak perlu menunggu. Wa ma fatakum fa'atimmu,
Dan apa yang terpaut oleh kalian maksudnya, yang ketinggalan sempurnakan. Yang kalian dapati tunaikan sholat bersama dengan imam, yang tertinggal sempurnakan. Kenapa orang buru-buru lari-lari ke masjid begitu sudah qomat? Karena tak khawatir ya enggak? Kata Rasulullah, jangan buru-buru, tetap tenang. Dapat apa bersama imam, tunaikan sholat, yang ketinggalan sempurnakan. Ketinggalan 1 rakaat umpamanya, sempurnakan. Tapi kalau kita lari kan nggak ketinggalan. Jangan lari. Walaupun dengan lari itu kemudian kita mendapati rakaat pertama, jangan, kata Rasul. Karena menjaga ketenangan dalam perjalanan menuju sholat itu adalah bagian dari proses sholat itu sendiri. Ini kesempurnaan sholat berjamaah. Jangan sampai nanti Allahu Akbar, yang kanan kirinya nggak enak, apalagi keringetannya, enggak. Sholat kayak gitu nggak tenang. Jadi sholat tenang, gitu ya. Jadi kalau kita mendapati imam dalam keadaan apa, langsung takbiratul ihram, langsung gabung bersama imam. Jangan nunggu nanti imam bangun dari sujud. Yang terakhir, mengingatkan imam. Jadi kalau imam bacaan kadang lupa, kadang-kadang lupa. Sesuatu yang sudah dihafal pun kadang-kadang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Loh, Maliki yaumiddin. Ya, karena kan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang namanya lupa, boleh jadi. Atau boleh jadi sedang membaca surat, sudah hafal, tapi orang itulah manusia kadang-kadang agak agak bercampur dengan surat yang lain gitu umpamanya. Maka di sini yang di belakang imam, terutama tadi ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang dewasa dan memiliki pemahaman tentang hukum-hukum sholat, itu yang mengingatkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla salatan, menunaikan satu salat, faltabasa alaihi, lalu bacaannya jadi terhenti beliau bacaannya, faltabasa alaihi, bacaannya tersendat. Saya ulangi, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, menunaikan salat, faltabasa alaihi, maka bacaannya tersendat, bacaan suratnya. Falamma faragha qala, ketika selesai beliau bersabda li Ubay, kepada Ubay. Ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau bersabda kepada Ubay, asyahidta ma'ana, apakah kau hadir bersama dengan kami? Maksudnya hadir sholat jamaah bersama kami. Asyahidta ma'ana, kamu hadir bersama kami tadi? Ya. Qala, Ubay menjawab, na'am, iya. Qala, Rasul bersabda, fama mana'aka an taftahaha alayya, apa yang menghalangimu untuk membuka bacaan untuk saya? Membuka bacaan untuk saya, maksudnya gimana? Mengingatkan. Jadi kalau bacaan imamnya tersendat karena terlupa atau yang lain, maka di sini makmum mengingatkan. Hendaknya yang mengingatkan jangan semuanya. Ini yang kanan mengingatkan, kiri mengingatkan, belakang mengingatkan, waduh cerewet, karuan, bingung imamnya. Ini yang didengerin yang mana ini? Apalagi diantara yang mengingatkan itu malah salah. Iya, makanya yang mengingatkan itu bisa orang-orang yang ada di belakangnya. Biasanya kalau sholat sholat tarawih bacaan agak panjang, ada yang khataman kan, khataman dalam sholat itu di belakangnya ada yang nyimak khusus. Kalau sekiranya ada tersendat, maka di belakangnya ini yang mengingatkan. Nah, ini adab dalam mengingatkan bacaan. Begitu juga kalau kita sedang tadarus melingkar, kemudian ada bacaan yang perlu
diperbaiki. Jangan semuanya memperbaiki bareng-bareng. Ini ngingetin, yang ini ngingetin, bingung nanti. Iya, bingung. Ditunjuk salah satu Anda yang bagian meluruskan bacaan, membenarkan bacaan yang ada. Jemaah sekalian, ini beberapa hal terkait dengan adab-adab dalam sholat berjamaah, agar sholat berjamaah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dan mendapatkan kesempurnaannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. misalnya saya masbuk mendapat imam sedang ruku, itu saya takbirnya itu cukup sekali apa 2 kali? Misalkan takbir saya pertama kalau 2 kali untuk takbir ihram saya, dan kedua takbir mau ruku gitu, apa cukup sekali takbirnya itu? Ya. Takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul ihram itu rukun salat. Allahu Akbar, takbiratul ihram rukun. Jadi kalau orang tidak takbiratul ihram berarti belum memulai salat. Ya. Takbiratul ihram itu posisinya berdiri. Allahu Akbar, posisi berdiri, takbiratul ihram. Adapun takbir untuk ruku itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar untuk ruku itu sunnah. Kita tunaikan, itu tentunya yang lebih utama. Gitu. Sehingga yang utama pertama adalah rukun itu tadi, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu masuk ke dalam ruku. Gitu, Pak? Iya. Kenapa? Takbiratul ihram sekali. Iya. Untuk ruku, kalau mau melaksanakan sunnah ruku adalah takbir juga. Allahu Akbar. Sunnah ketika kita mau ruku kita takbir. Tapi enggak lah, saya enggak mau sunnah-sunnah lah. Pokoknya jempolak jembali kita aja. Iman-iman. Ya, tetap kita jaga bacaan-bacaan sunnah. Apalagi sebagian ulama mengatakan itu adalah bacaan-bacaan sifatnya wajib. Wajib maksudnya di luar daripada rukun. Dibedakan antara rukun dengan wajib. Jadi tetap 2 kali. Ya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah untuk ruku. Hanya untuk ruku itu hukumnya sunnah. Takbiratul ihram hukumnya rukun, wajib, harus. Enggak boleh tidak. Kudu gitu, wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, di saat saf pertama sudah sempurna, untuk saf kedua itu makmum ambil posisinya di sebelah mana, di tengah atau dari pinggir? Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kita harus mengikuti imam. Boleh nggak di saat sujud terakhir imam sudah tahiyat, cuman kita masih di sujud, karena kan sedekat-dekatnya jadi mengamalkan kita dengan Allah saat sujud terakhir, jadi kita tetap sujud gitu. Kemudian ini Ustadz kadang ya kalau sholat subuh biasanya keburu-buru gitu ya, kadang-kadang kita lupa bebersih, nggak sikat gigi dulu gitu loh, sehingga lagi sholat lah, iya pokoknya aromanya tuh mengganggu gitu loh Ustaz. Nah, sebaiknya tuh seperti apa? Nah, kemudian yang terakhir Ustaz, apakah kita sebagai makmum boleh kita bacanya tuh keras saat kita baca Fatihah, kita bacanya sampai terdengar di sebelah kiri kanannya Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz, makasih. Ya. Yang pertama, ketika makmum
Datang, saf pertama sudah penuh, maka mulailah membangun saf yang kedua. Betul? Bangun saf kedua itu dari sebelah kanan ujung atau sebelah kiri ujung atau di tengah? Jawabannya di tengah. Berangkat dari hadis tadi, wasitul imam, posisikan imam berada di tengah. Artinya seimbang. Karena keseimbangan itu kan dari tengah dulu. Dari tengah. Andai kata tengah ini dikira-kira saja, ya di sebelah kanan sedikit, kan ambil posisi kanan kan? Ya kurang lebihnya di tengah, agak sedikit ke kanan. Begitu. Kira-kira kalau tidak ada makmum berikutnya, kan bisa diprediksi itu kan? Biasanya ini juga ada makmum sendirian, sebaiknya jangan sendiri. Sebaiknya jangan sendiri. Jadi kalau sekiranya tidak ada makmum yang lain, maka bolehlah kemudian ditemani oleh makmum yang lain sehingga tidak sendiri, melainkan berdua. Melainkan berdua. Maksudnya gimana? Makanya suatu ketika ada shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, kemudian sendiri, kemudian kita di depannya kok dicablek, itu maksudnya suruh nemenin. Tolong temenin saya biar saya tidak sendirian dalam satu shaf. Biar tidak sendirian dalam satu shaf. Ada hadis la sholata liman wara as-shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang di belakang shaf. Artinya sendirian. Tidak ada sholat di sini ada yang mengartikan artinya tidak sempurna sholat berjamaahnya. Bahkan ada yang mengatakan sampai tidak sah sholat jamaahnya. Kita tidak sampai pendapat yang kedua, tapi pendapat yang pertama tadi bahwa ini kesempurnaan sholat jamaahnya supaya tetap terjaga. Jadi jawabannya adalah mulai dari posisi di tengah, agak sedikit ke kanan. Kemudian kalau ini sujud terakhir. Sujud terakhir itu ada yang ingin memanjang-manjangkan, gitu ya. Bolehkah? Boleh saja. Haruskah? Enggak harus. Nabi seperti apa? Kalau Nabi sholatnya itu sepadan antara rukuknya, antara sujudnya itu kurang lebih sepadan satu dengan yang lain. Nah, jadi tidak sampai kemudian yang satu dipanjangkan dibanding yang lain. Kita tidak jumpai riwayat-riwayat itu dari Nabi. Walaupun orang ingin memuaskan diri dalam sujud, nah itu boleh-boleh saja. Terus bagaimana sebaiknya ketika imam sudah Allahu Akbar bangun dari sujud, segeralah juga kita bangun dari sujud, ikutin imam. Adapun kita sholat sendiri mau panjang-panjangin silakan. Ketika kita bermakmum hendaklah kita mengikuti imam. Termasuk kalau kita jadi imam, ini juga imam. Janganlah kemudian kita memuaskan keinginan kita, ya, keinginan sebagai imam, kemudian yang sujud terakhir kita panjangin segala macam. Ada di antara imam kita yang darah tinggi kelamaan sujud, nggak apa-apa ya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya, nggak masalah. Atau mungkin ada kondisi kesehatan tertentu umpamanya, kondisi tertentu, iya. Maka kalau kita jadi imam perhatikan makmum. Jadi kalau saya ditanya idealnya gimana? Idealnya ratalah antara sujud satu dengan sujud yang lain, kita jaga kurang lebihnya sama. Adapun kita sholat sendiri silahkan, mau lebih dipanjangkan, mau lebih ini kan silahkan. Jadi kita menjadi imam, kita membawa jamaah banyak dengan beragam variasi dan kebutuhannya. Orang punya kebutuhan ini, orang punya hajat ini dan itu segala macam. Ini. Makanya antara masjid dekat jalan raya dengan masjid di komplek dengan lingkungan tertentu itu boleh jadi seninya beda. Apalagi masjidnya itu dekat terminal, orang mau masuk atau dekat stasiun. Kalau sekarang sih sudah di masing-masing stasiun sudah ada. Boleh jadi orang ini buru-buru. Iya.
Orang ingin kemudian melanjutkan pekerjaannya, sholat dulu, tapi kalau di situ bacaannya panjang, boleh jadi. Ada cerita seseorang imam, saya baca agak panjang, tampaknya ada musafir yang lewat sholat jamaah di situ, kemudian mungkin rasa panjang itu bacaan, kemudian ia melancarkan sendiri, kemudian dia lanjut geber itunya apa namanya motornya gitu. Wah, masya Allah, saya merasa bersalah katanya beliau. Iya, jadi ini tentang ketika imam sudah bangun dari sujud masuk tahiyat, segeralah kita juga bangun dari sujud untuk kemudian melanjutkan tahiyat. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi? Aroma dan seterusnya. Pertanyaannya apa? Supaya bersih sikat gigi. Ya udah sikat gigi. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi kita kan ingin sampai buru-buru kan nggak boleh tadi. Fa'alaikum bisakinah, tetap tenang. Sikat gigi juga sebentar kok. Sikat gigi sebentar, paling nggak sampai 1 menit. Kalau kita mau yang ekspres, sikat gigi kan ada 4 macam. Macam yang pertama pakai odol. Wah, ini 2 menit, 3 menit. Macam yang kedua 1 menit. Macam yang ketiga 3/4 menit. Macam yang keempat setengah menit. Ya, sesuai dengan porsinya. Ya, intinya kan, dan sunnah kita sikat gigi sebelum sholat itu sunnah. Itulah yang disebut siwak. Siwak itu bisa pakai sikat gigi, itu siwak, ya. Bisa pakai kayu arak namanya, kayu arak yang biasa kita kalau dapat pulang dari umrah atau haji itu siwak juga, iya. Bisa juga dengan sesuatu yang lain yang intinya membersihkan. Kain umpamanya, gosok, boleh juga. Tapi jangan sampai membersihkan gigi ngotorin baju. Umpamanya begini. Iya, ininya bersih, tapi ininya kanan kirinya kebauan. Jangan sampai gitu ya. Atau jangan sampai pula sikat gigi kita yang pakai apa namanya dulu itu apa? Pakai kayu arak gitu, yang segini, ya. Itu kotor, jangan sampai. Jadi ceritanya begini. Jadi imam di kampung gitu kan, setiap mau ngomong imamin itu dia gosok dulu gitu ya. Iya, suatu ketika dia mungkin habis makan apa yang manis-manis kali ya. Begini kan, ini iya, terus ditaruh. Besok subuh ngimamin, iya, kan agak gelap tuh, ya gelap, main gini aja langsung, udah banyak semut. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Begitu ngadep ke jamaah, bibirnya jontor. Gara-gara apa? Digigitin semut. Gara-gara apa? Gara-gara siwaknya tidak dibersihkan. Jadi siwak itu juga benar dibersihkan. Udah tadi pertanyaannya apa itu? Iya. Jadi suara kurang lebih terdengar sendiri lah, tidak mengapa. Sampai terdengar sendiri tidak mengapa. Iya. Tapi kalau sampai keras kemudian menjadi gangguan bagi imam, yang kita jaga. Ada orang-orang tertentu yang karena pendengarannya, karena faktor pendengarannya, sehingga kadang-kadang baca ini agak terdengar keras oleh kanan kiri. Ketika seperti itu keadaannya, ya kita maklumi. Iya. Atau komunikasikan dengan baik-baik, jangan sampai kemudian ini saya nggak sholat bener, sholat malah salah. Ada nggak? Nggak sholat bener, sholat salah. Maksudnya gimana? Saya nggak ke masjid seumur-umur, nggak ada yang nyalain. Begitu saya ke masjid, bacaannya agak keras sedikit, salah. Jadi mendingan jangan sampai macam itu. Maka seni mengingatkan itu juga ada seninya. Wallahu a'lam. Gitu. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mau nanya masalah orang yang
udah sepuh sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah tapi duduk. Nah, pada saat takbiratul ihram dia sebenarnya mampu berdiri, maksudnya bisa berjalan berdiri, bisa berdiri ngobrol bisa, tapi pada saat sholat berjamaah dia takbiratul ihram itu duduk nggak berdiri. Nah ini hukumnya gimana? Nah terus yang kedua, kalau untuk sholat sunnah katanya dibolehkan kalau untuk takbiratul ihram tuh boleh duduk. Nah mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Salah satu di antara rukun sholat adalah berdiri. Rukun, ini rukun. Rukun artinya sesuatu kalau tidak ditunaikan sholat itu tidak sah. Ini rukun. Di antara rukun sholat adalah berdiri. Ini sholat fardu, berdiri. Kecuali kalau orang tidak mampu berdiri, maka boleh sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, maka boleh sambil berbaring. Jadi Islam itu realistis, ya, memandang keadaan kita sesuai dengan realita kita. Sudah memperhitungkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dialami oleh manusia, karena Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya, gitu. Jadi kalau kita makmum, kita mampu berdiri, takbiratul ihram Allahu Akbar wajib berdiri. Apalagi dari rumah juga berdiri kan, berjalan sampai di masjid kita takbiratul ihram, kita mampu berdiri, tetap berdiri. Kemudian kalau berdiri terlalu lama, ini ada masalah, bisa jatuh ke depan atau ini. Ketika dalam kondisi seperti itu, maka kemudian silahkan duduk. Tapi mampu berdiri dalam takbiratul ihram, tunaikan dulu takbiratul ihram, berdiri. Ketika kondisinya kita sudah tidak sanggup berdiri dan itu dikhawatirkan akan membahayakan, silahkan duduk. Tapi kalau kondisinya sebenarnya kita mampu, sampai rukuk sampai ini kita mampu tetap berdiri, berdirilah. Begitu nanti umpamanya mau rukuk dan sujud dan kita tidak sanggup rukuk normal, tidak sanggup sujud normal, maka rukuk dan sujudlah sambil duduk. Jadi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dibatasi menurut kadarnya. Menurut kadarnya. Ini pertanyaannya nih tadi. Iya. Kemudian untuk salat sunnah. Salat sunnah boleh dari awal sampai akhir sambil duduk, boleh. Salat sunnah dari takbiratul ihram sampai salam boleh sambil duduk. Duduknya gimana? Ya duduk aja, yang penting posisi aman. Tapi posisi yang paling nyaman, posisi yang paling adab ini adalah posisi seperti tahiyat awal. Boleh nggak umpamanya orang posisi tahiyat akhir? Boleh. Boleh nggak umpamanya posisi yang lain sila? Boleh. Tapi posisi yang paling afdal adalah posisi tahiyat awal macam ini. Boleh nggak sambil duduknya itu di kursi umpamanya? Boleh. Tapi kalau kita mampu rukuk dan mampu sujud, ya, mampu rukuk dan sujud, maka tunaikanlah rukuk dan sujud. Iya. Tidak hanya dengan isyarat maksudnya. Kita sambil duduk, kemudian kita bisa rukuk lebih sendiri. Kemudian setelah itu kita sujud tetap sebagaimana biasa. Gitu? Sujud sebagaimana biasa. Jadi boleh sholat sambil duduk. Kalau itu sholat sunnah. Oh, kalau begitu kita sholat sunnah duduk aja, yang ngono. Silahkan. Hanya saja sholatul qa'idi nisfu sholatil qa'imi. Sholatnya orang yang sambil duduk nilainya, pahalanya separuh sholatnya orang yang sambil berdiri, kalau dia mampu berdiri. Mau separuh ya silahkan. Itu kan pilihan ya, pilihan, insyaallah. Gitu. Ada juga yang baca begini, dia sambil duduk bacaannya karena panjang, karena dia baca 5 juz 1 rakaat, maka sambil duduk. Begitu mau rukuk berdiri, kemudian dia rukuk normal, sami Allah liman hamdah, sujud juga dengan normal. Ini kalau bacaannya panjang segala macam, boleh. Jadi boleh itu tadi sambil duduk, kemudian kita mau rukuk kita berdiri dulu, baru setelah itu rukuk dan sujud.
Wallahu a'lam. Jadi kalau berdiri untuk sholat fardu hukumnya rukun dan itu harus. Kalau untuk sholat sunnah hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Gitu. Cukup? Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan pahala terhindar dari api neraka dan bebas dari kemunafikan, tadi dikatakan bahwa mengikuti sholat berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ikram. Ya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sebaiknya sholatnya di rumah Ustaz, untuk mendapatkan bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan? Itu saja. Iya. Dijawab Bu ya. Gini, kalau punya suami, suaminya dorong, ayo berangkat, supaya suaminya mendapatkan keutamaan tersebut. Dengan kita mendorong, menyemangati, memfasilitasi, kan kita berserikat dalam pahala. Berserikat dalam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, ia mendapatkan pahala seperti kebaikan orang yang melakukannya. Ini yang pertama. Dan itu istri salihah. Di Riyadh itu ada seorang jamaah, orangnya kaya. Ia mengumumkan, ini para ibu-ibu sekalian yang jamaah di masjid, mohon maaf, kalau para bapaknya jamaahnya kok nggak rajin di masjid, mohon izin, saya mau carikan istri lagi yang bisa mendorong suaminya untuk rajin berjamaah. Saya biayai, saya kasih rumahnya juga. Iya, kalau suaminya tidak rajin. Habis itu suaminya pada rajin karena didorong sama yang di rumah, ayo berangkat. Khawatir nanti kalau suaminya dinikahin lagi sama seorang yang kaya raya tadi. Ada yang kayak gitu di sini? Enggak, maksudnya ada yang suaminya enggak rajin gitu, nanti saya biayai untuk nikah lagi, ada rumahnya, ada ininya segala macam. Enggak ada ya? Khair. Jadi ini yang pertama Ibu ya. Kemudian yang kedua, dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Bisa dibayangin kalau ada orang perempuan ya, anaknya empat, yang satu umur 4 tahun, yang kedua umur 3 tahun, yang ketiga umur 2 tahun, yang keempat umur 1 tahun. Kalau harus dibawa ke masjid semuanya kayak apa ramenya? Kalau harus dibawa ke masjid semuanya kayak apa susahnya? Maka disinilah perintah yang sangat banget, sampai diantara ulama mengatakan itu adalah fardu ain, diantaranya itu adalah untuk laki-laki, untuk kaum laki-laki. Untuk wanita tidak ada perintah untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga ini kemudahan. Coba kalau semuanya datang ke masjid, ibu-ibunya, anak-anaknya semuanya datang ke masjid, cukup nggak ini Masjid An-Nur? Nggak cukup kan? Maka bapak-bapaknya. Tapi kalau sekiranya kita sudah punya kelonggaran, anak-anak sedang mentas, kalau anak-anaknya masih pada mandi, belum mentas kan repot. Mandi masih kecil-kecil gitu ya, kita ada kelonggaran, alhamdulillah. Apalagi sudah nggak ada haid lagi, ya nggak? Bismillah, tunaikan, cari keutamaan itu tadi. Apalagi ada orang juga yang haidnya juga nggak teratur, ada yang kadang 2 bulan nggak haid, ada yang ini nggak haid, segala macam ya. Manfaatkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Barakallahu fikum. Begitu Ibu, barakallah. Oh, masih ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ustadz, saya bertanya tentang sholat sunnah tasbih. Pertanyaan saya Ustadz, sholat sunnah tasbih itu kapan bisa dilakukan? Bisa berjamaah atau sendiri-sendiri, dan di mana? Dan hukumnya itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tasbih. Apa hukum sholat tasbih? Sholat tasbih hukumnya sunnah. Sholat tasbih hukumnya sunnah. Termasuk sholat-sholat yang disunnahkan adalah sholatut tasbih, sholat tasbih. Baca umpamanya di dalam kitab Fiqh Sunnah yang sudah cukup populer. Di sana diterangkan tentang seperti apa sholat tasbih itu. Begitu juga dalam kitab-kitab yang kecil, dalam kitab-kitab mukhtasar fikih-fikih itu disebutkan pula. Ada sebagian yang berpendapat bahwa sholat tasbih itu tidak disyariatkan karena prakteknya tidak sama dengan sholat-sholat yang lain. Akan tetapi kalau kita baca dari riwayat-riwayatnya, riwayat-riwayat yang ada bisa dijadikan sebagai dasar untuk menegaskan tentang disyariatkannya sholat tasbih. Ini yang pertama, hukumnya sunnah. Yang kedua, boleh nggak dilakukan secara berjamaah? Boleh. Jadi bisa dilakukan sendiri. Andai kata mau dilaksanakan berjamaah, boleh juga. Kemudian kapan? Setidaknya seumur hidup sekali. Begitu kalau disebutkan di dalam hadis yang menganjurkan sholat tasbih tadi. Jemaah sekalian, ini ketentuan secara umum. Boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak secara berjamaah, boleh. Dalam kondisi tertentu, umpamanya kita ingin sholat sunnah aja mutlak berjamaah boleh. Ya, dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika diminta gunting pita. Kalau gunting pita kan bahasa kita ya, ngeresmiin maksudnya. Rasul diminta ngeresmiin tempat sholat di rumah, musola di rumah. Ya, jadi ada seorang sahabat yang minta Rasul untuk berkenan datang ke rumah, karena rumahnya itu ada di antara sisi rumah yang akan dijadikan tempat sholat untuk keluarga yang ada di rumah. Rasul datang, begitu datang, mana tempat yang akan kalian jadikan musola di rumah? Tidak kemudian ngopi dulu, apa dulu, segala macam ngobrol. Enggak, fokus dulu. Kedatangannya kan untuk apa? Untuk itu dulu, baru nanti yang lain. Ini pelajaran penting bagi kita. Jadi kalau kita datang, ini hajat yang pokok apa dulu? Itu utamakan. Baru nanti yang lain-lain. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat di situ. Mengimami sholat di situ, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ini jadikan dalil bahwa boleh melaksanakan sholat sunnah yang pada umumnya tidak berjamaah. Suatu ketika andai kata berjamaah boleh sholat sunnah mutlak umpamanya. Barakallahu fikum. Jadi sholat tasbih hukumnya sunnah, bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berjamaah. Prakteknya gimana? Nanti silakan dibaca di buku-buku tentang sholat tasbih. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabb. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liikhwanina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.